Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanti, guru P5 SMP Alam Arido Semarang. Pada kesempatan ini saya mengikuti lomba proyek kompetitif 40 Days Challenge for Sustainability yang merupakan gerakan ESD Indonesia, Education for Sustainable Development, dengan tema Climate Action in Education. Melalui pembelajaran P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, saya mengajak siswa kelas 8 melakukan aksi nyata menghadapi perubahan iklim melalui proyek berjudul Marginal to Magical, menangkap anugerah tanah melalui berkebun regeneratif. Proyek ini bertujuan menumbuhkan kesadaran, kreativitas, dan keberanian bertindak dalam memutus jejak karbon, mengurangi emisi CO2, serta membangun gaya hidup sirkular dan berkelanjutan sejak usia sekolah. Proyek ini diawali dengan kegiatan panen hasil kebun sekolah. Di awal semester 1, siswa sudah melakukan praktik berkebun regeneratif di sekolah. Berkebun regeneratif adalah cara berkebun dengan memanfaatkan bahan organik di sekitar, tidak menggunakan pupuk kimia, dan meminimalkan input dari luar, sehingga dapat memutus jejak karbon. Saya kemudian memberikan tantangan pemantik kepada siswa. Bagaimana agar hasil kebun ini tidak terbuang percuma dan menjadi solusi untuk mengurangi emisi karbon. Sebanyak 34 siswa saya bagi menjadi 8 kelompok dan saya beri tantangan untuk mengolah hasil kebun menjadi produk inovatif yang bernilai guna dan bernilai jual. Selanjutnya, siswa melakukan studi literasi melalui Google, YouTube, dan jurnal ilmiah. Mereka mencari informasi metode pengolahan hasil kebun menjadi produk inovatif yang ramah lingkungan, lalu menuangkan ide ke dalam presentasi dan mempresentasikannya di hadapan guru. Dari proses ini menghasilkan 8 ide produk inovatif, yaitu Jellygo, jeli dari beligo; Nata de Kukum, nata dari timun suri; Marvis, soda markisa hasil fermentasi; Mi Pare, Saltigo, asinan beligo; Krubi, cookies ubi ungu; Ecoprint, dan Pirbio, piring biodegradable dari kedebok pisang. Tahap selanjutnya adalah uji coba produk. Disinilah siswa belajar bahwa aksi iklim membutuhkan ketekunan dan eksperimen. Setiap kelompok menghadapi tantangan yang berbeda, di antaranya Jellygo. Tantangannya adalah dalam menentukan metode terbaik mengolah beligo yang selama ini belum termanfaatkan, agar menjadi produk jeli yang disukai semua kalangan. Nata de Kukum. Tantangannya adalah menjaga proses tetap steril dan menentukan komposisi terbaik agar nata terbentuk maksimal. Marvis. Tantangannya adalah menemukan metode fermentasi markisa yang tetap mempertahankan aroma khas. Mi Pare. Tantangannya adalah mengolah pare agar aroma dan khasiat tetap ada, namun rasa pahit berkurang. Saltigo. Tantangannya adalah mengubah rasa hambar beligo menjadi asinan yang segar dan diterima lidah. Krubi. Tantangannya adalah mengolah ubi ungu dengan meminimalkan komposisi tepung terigu. Ecoprint. Tantangannya adalah mengkombinasikan warna dan bentuk daun serta bunga dari hasil kebun sekolah menjadi karya bernilai estetika. Pirbio. Tantangan terbesarnya adalah merancang mesin cetak piring dari serat kedebok pisang. Melalui proses ini, siswa belajar berpikir ilmiah, kolaboratif, dan solutif dalam konteks nyata perubahan iklim. Selain membuat produk, siswa juga saya beri tantangan untuk melakukan sebuah aksi literasi iklim dengan membuat sebuah buku berjudul Menangkap Anugerah Tanah. Dengan buku ini diharapkan bisa menjadi sarana edukasi dan menyebarkan informasi seluas-luasnya tentang cara berkebun regeneratif. Setiap siswa menulis artikel tentang cara berkebun regeneratif, mulai dari desain kebun regeneratif, pemanfaatan bahan organik, tanaman refugia, dan juga tentang companion plant. Artikel dipresentasikan, direview oleh guru, dan disatukan menjadi sebuah buku. Siswa kemudian melakukan open pre-order buku dan mentargetkan 100 pesanan. Alhamdulillah pesanan melampaui target,
yaitu terpenuhi 114 buku. Hasil penjualan digunakan untuk pembiayaan mandiri kegiatan Hike Adventure, di mana setiap siswa diberi tantangan untuk membiayai minimal 50% secara mandiri. Di akhir semester 1 ditutup dengan kegiatan Farm to Table. Siswa diberi tantangan untuk mengolah hasil kebun mereka sendiri menjadi sayur dan lauk pilihan. Mereka melakukan diskusi, literasi, serta perencanaan pengolahan sebelum berkolaborasi dalam tim untuk memasak dan mempresentasikan hasil olahan mereka kepada guru. Melalui kegiatan ini, siswa memahami bahwa konsumsi pangan lokal dari kebun sendiri dapat mengurangi jejak karbon dari proses distribusi pangan jarak jauh, serta menumbuhkan kesadaran akan pola konsumsi yang berkelanjutan. 8 kelompok siswa juga membuat video edukasi tentang cara berkebun regeneratif sebagai upaya edukasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya berkebun regeneratif sebagai upaya untuk mengantisipasi krisis iklim. Selama liburan, siswa juga melakukan praktik berkebun regeneratif di rumah dan lingkungan sekitarnya, yaitu pengelolaan toga RT dan RW sebagai upaya aksi iklim di lingkungan terdekat. Sementara itu, saya sebagai guru melakukan aksi nyata di masyarakat dengan pelatihan pilah sampah dan pembuatan kompos di 3 perumahan yang berbeda. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berhenti di kelas, tetapi menyebar kepada komunitas dan masyarakat luas. Puncak proyek dilakukan dengan kegiatan EduLevFest 10 Januari 2026 yang merupakan kegiatan rutin tahunan SMP Alam Arido yang mensyiarkan proyek kegiatan P5 yang berbasis circular lifestyle dan sustainability. Sebelum kegiatan EduLevFest, siswa sangat sibuk mempersiapkannya, mulai dari open PO produk olahan hasil kebun, membuat produk dari hasil kebun, menyiapkan PPT proyek pembuatan produk kebun, latihan presentasi, dan menyiapkan serta menata stand pameran produknya. Acara ini dihadiri oleh orang tua murid, Kepala Dinas Kota Semarang yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP, Bapak Lurah Meteseh, serta masyarakat umum. Setelah acara sambutan-sambutan adalah kegiatan inti, yaitu presentasi proyek dari siswa. 8 kelompok siswa dari kelas 8 mempresentasikan proyeknya masing-masing, yaitu presentasi dari kelompok Jeligo, Nata Dekukum, Marvis, Mipare, Saltigo, Krubi, Ekoprin, dan Pirbio. Setelah masing-masing kelompok presentasi, orang tua murid memberikan tanggapan dan apresiasi. Kegiatan ditutup dengan launching buku Menangkap Anugerah Tanah, karya siswa kelas 8. Pekan selanjutnya, siswa melakukan evaluasi dan refleksi terhadap seluruh kegiatan EduLevFest yang sudah dilakukan sebagai bagian dari pembelajaran bermakna dan juga perbaikan untuk aksi iklim ke depan. Semoga proyek ini bisa menjadi benih perubahan, tidak hanya bagi siswa tetapi juga untuk orang tua, masyarakat, dan masa depan bumi kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.